Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanai Putariawan. Saya dari kelas 107. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah kerajaan yang bernama Tidore. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kerajaan Tidore itu terletak di mana sih? Kerajaan Tidore terletak di Maluku Utara di Indonesia. Nah, kita sudah berkenalan nih. Yuk, kita langsung ke pembahasannya. Cus. Oh, hello guys. Kita udah di sini nih. Tadi saya akan menjelaskan kembali kalau kerajaan Tidore ini adalah sebuah kerajaan yang terletak di Kepulauan Maluku Utara di Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah dirinya Tidore nih. Kerajaan Tidore ini didirikan pada abad ke-11 oleh Syahjati atau bisa dipanggil Muhammad Nakil yang merupakan saudara dari Masyur Malamo, pendiri kerajaan Ternate. Kerajaan Tidore ini memiliki sistem pemerintahan yang berbasis monarki dengan raja atau sultan sebagai kepala negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan raja-rajanya. Raja-raja dalam Kesultanan Tidore. Dalam sejarahnya, kerajaan Tidore dipimpin oleh sejumlah raja-raja yang berasal dari berbagai dinasti. Nah, menurut silsilah raja-raja Tidore, Raja Tidore pertama adalah Muhammad Nakil yang naik takhta pada tahun 1801. Nah, Raja berjaya salah satu raja yang terkenal adalah Sultan Luku guys, yang memimpin kerajaan pada abad ke-17 dan terkenal karena perlawanannya terhadap dominasi Belanda. Wah, gigi sekali guys ya. Nah, pada akhir abad ke-14, agama Islam dijadikan agama resmi kerajaan Tidore oleh Raja Tidore yang ke-11. Ini raja yang terakhir ya guys ya, Sultan yang bernama Sultan Jamaluddin, yang bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mahmud dari Arab. Tadi kita sudah membahas raja-raja yang berjaya, raja pertama sama raja akhir. Sekarang saya akan menjelaskan kehidupan politik di kerajaan Tidore ini. Kesultanan Tidore ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Luku pada tahun 1780 sampai 1805 Masehi. Setelah Sultan Luku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu Inggris tidak mendapat apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan kehidupan sosial di kerajaan Tidore ini. Masyarakat Tidore terdiri dari beragam kelompok etnis dengan bahasa dan budaya yang khas. Masyarakatnya juga memiliki struktur sosial yang terorganisir berdasarkan hierarki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kehidupan ekonomi di kerajaan Tidore. Ekonomi kerajaan Tidore pada masa lalu didukung oleh perdagangan rempah-rempah. Terutama di sebelah kiri saya ada cengkih dan di sebelah kanan saya ada pala. Kerajaan ini memiliki kekuasaan dan kontrol atas jalur dagangan rempah-rempah di wilayah Maluku. Nah, habis ini saya akan menjelaskan dan memberitahukan apa aja sih peninggalan dan sumber sejarah kerajaan Tidore. Nah, peninggalan dan sumber sejarahnya ada satu di sebelah kiri saya ada kerajaan Kesultanan Tidore, dan di tengah saya ada Masjid Kesultanan Tidore, dan yang terakhir ada Benteng Tahula. Bentengnya sangat kokoh ya guys ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh kerajaan. Salah satunya yaitu ekonomi. Salah satu pengaruh utama Kesultanan Tidore adalah sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, terutama cengkih dan pala. Posisi geografis Tidore di Kepulauan Maluku menjadikannya sebagai pusat penting dalam jalur perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Perdagangan rempah-rempah ini memberikan kekayaan dan kekuatan ekonomi kepada kesultanan. Selanjutnya yang kedua, ada pengaruh kerajaan dengan perkembangan agama dan keilmuan. Kesultanan Tidore memiliki peran dalam penyebaran agama Islam di wilayah Maluku. Beberapa ulama terkenal berasal dari Tidore dan mengembangkan keilmuan agama yang penting. Kesultanan Tidore juga menjadi pusat pembelajaran dan penyebaran ilmu pengetahuan dalam bidang agama dan keilmuan. Next,
Dan terakhir saya akan menjelaskan pengaruh kerajaan menurut warisan budaya dan arsitektur. Kesultanan Tidore memiliki warisan budaya yang kaya termasuk seni, musik, dan tarian tradisional. Arsitektur istana dan bangunan-bangunan bersejarah Tidore juga merupakan saksi sejarah dari kejayaan dan kekuasaan kesultanan tersebut. Nah, gimana guys? Tadi video pembahasan dari saya tentang kerajaan Tidore. Menyenangkan bukan dan menambah ilmu. Jadi kalian tahu kerajaan Tidore itu ada raja dari pertama gimana, raja terakhir gimana, raja bijaya gimana, sampai kehidupan politiknya gimana. Ya, itu udah akhir cerita dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.